Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab kelima, Rasul Allah idolaku. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu nanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan ilmu kepada kita dan menjadikan kita memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Bapak akan mengabsen dulu. Tolong yang Bapak panggil tunjuk tangan ya, Nek. Arif Irfansa, Ahmad Arif Rendi, Haji Patra, Chelsea Aulia, Chelsea Putri. Di kelas 4 kalian sudah belajar tentang kisah teladan Rasul, yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Kelas 4 kemarin ya. Ya. Hari ini kita lanjutkan di pelajaran kelas 5, yaitu apa? Rasulullah idolaku juga, kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak semua, di materi yang lalu kalian sudah belajar tentang ibadah, yaitu puasa. Itu adalah salah satu dari rukun Islam. Nah, hari ini kita belajar tentang kisah teladan Rasul. Berarti itu adalah termasuk rukun iman, ya, rukun Islam dan rukun iman. Ada dua rukun, itu rukun Islam dan rukun iman yang harus kita pahami sebagai orang Islam. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada dua kompetensi dasarnya: memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tujuan pembelajaran ada tiga, yaitu menjelaskan pengertian Rasul. Yang kedua, menjelaskan pengertian mukjizat. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat yang dapat diteladani dari Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, gambar. Jadi kalian perhatikan gambarnya. Ada dua gambar. Kalian musyawarahkan dengan teman. Ini ada gambarnya ya. Gambar. Kalian perhatikan gambar tersebut. Itu gambar apa kira-kira? Musyawarahkan dulu dengan teman diskusi. Yang bisa jawab silakan. Sebentar, tapi ya diskusi dulu ya. Ya. Gambar apa ini, Nak? Orang yang sedang berkelahi. Orang berkelahi. Ini, yang ini orang Musa ya. Nah, yang ini nanti. Kira-kira ini apa mahkota ini apa? Raja.
Apa senjatanya itu nak? Kapel. Ini putar-putar, gitu ya. Pakai batu. Ada gambar lagi. Nah, gambar yang kedua. Jumpa tangan. Yang lain. Apa itu? Gambar apa? Orang yang membuat baju bersih. Ya, ini ada gambar baju dari besi. Baju besi itu gunanya untuk apa, anak? Untuk berperang, untuk melindungi tubuh dari serangan musuh. Jadi di sini dari dua gambar ini merupakan bagian dari kisah Nabi Daud alaihi yang tadi yang anak kecil melawan orang besar yang pakai mahkota tadi adalah Nabi Daud, yang lagi melemparkan apa itu senjatanya pakai batu ya, pakai ketapel ke arah rajanya namanya Jalut, raja kafir ini. Nabi Daud ini berperang di pihak raja yang beriman, namanya Raja Tolut. Raja ini mati oleh ketapel Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud juga bisa membuat baju besi. Nah, jadi Nabi Daud ini adalah tentaranya Raja Tolut. Diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 55. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah melebihkan satu nabi dari nabi yang lainnya, punya kelebihan sendiri-sendiri maksudnya. Lalu Nabi Daud ini diberikan sebuah kitab, namanya kitab Zabur, yang berisikan nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan beri dan tetap ini. Kalian baca dan pahami. Baca dan pahami dulu ya. Sudah dapat semua ya. Letak PD-nya, lembar kerja peserta didik judulnya ya. Kalian pahami dulu isinya, soalnya itu musyawarahkan, diskusikan dengan temannya. Dari apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD tadi, kita tahu bahwa ini mempelajari tentang kisah mengidolakan Rasul. Itu adalah, ada yang tahu arti idola? Idola itu orang yang dijadikan contoh. Idolakan artis, dia akan selalu menyenangi dan menyukai apa yang disukai oleh artis tersebut. Begitu juga kalau kita mengidolakan Rasul, kita akan mencintai dan menyukai apa yang dilakukan dengannya. Jadi makna dari mengidolakan Rasul adalah mencintai Rasul. Kita mengidolakan Nabi Daud alaihissalam, berarti kita mencintai Nabi Daud alaihissalam. Dari kandungan surat Al-Isra ini, Allah telah menerangkan bahwa Nabi Daud diberi kelebihan dari nabi-nabi yang lain, yaitu diberikan kitab Zabur. Kitab Zabur itu salah satu dari mukjizat atau kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul untuk mendukung risalah dan kenabiannya agar orang percaya bahwa dia adalah Allah. Salah satu mukjizatnya adalah diberikan kitab Zabur
yang berisikan nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah. Juga kelebihan bisa membuat batu besi dari Nabi Daud itu adalah orang pertama yang membuat batu besi untuk perang. Juga Nabi Daud mempunyai suara yang merdu. Kalau dia bertasbih, melakukan pujian-pujian kepada Allah, gunung-gunung, burung-burung semuanya ikut bertasbih kepada Allah. Seperti itu, Nabi Daud juga orangnya pemberani, melawan raja saja dia cukup pakai ketapel. Ya, raja bawa pedang dia pakai ketapel. Itu yang perlu kita teladani dari Nabi Daud, yaitu pemberani. Jadi kalau kita benar, kita harus berani, tidak boleh takut. Ini jelas anak-anak ya tentang kisah Nabi Daud alaihi salam dan apa yang harus kita teladani dari kisah teladan Nabi Daud. Selanjutnya ada tugas untuk kalian untuk melihat apa kalian sudah mengerti tentang pelajaran kita pagi hari ini. Soal ini kalian kerjakan di rumah, kalian cari isinya, kumpulkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ini pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.